Nandain orang Kristen itu gampang banget. Anda berkunjung ke rumahnya ada salib, pasti itu rumahnya orang Kristen. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara bahwa salib itu bagi dunia, bagi orang lain itu merupakan sebuah kehinaan. Tahukah Anda bahwa salib itu sebenarnya adalah sebuah kehinaan, sebuah yang sangat-sangat hina, bahkan boleh dikatakan salib itu adalah sebuah lambang untuk orang-orang yang tidak layak. Lalu mengapa bagi dunia salib itu adalah sesuatu yang tidak layak, tapi kita bangga pakai salib? Ketemu di jalan pakai salib. Anda ketemu sama rapper-rapper dari Amerika Latin itu, dengan bangganya mereka itu pakai salibnya itu besar-besar banget itu. Bahkan terkadang salibnya lebih besar dari kepalanya itu. Sambil joget-joget bawa apa itu? Bawa itu apa itu? Goyang-goyang gitu tuh. Salibnya besar-besar. Kita bilang itu pasti orang Kristen. Tapi bagi dunia salib itu adalah sesuatu yang sangat-sangat hina. Mengapa itu bagi dunia sesuatu yang sangat hina? Salib ini adalah sebenarnya sebuah hukuman yang diberikan oleh Kekaisaran Romawi kepada orang-orang yang dianggap layak untuk dihukum mati. Tetapi tidak semua orang yang layak dihukum mati itu dihukum dengan salib. Karena hukuman salib itu hanya diberikan kepada tahanan politik, kemudian kepada para penjahat-penjahat murahan, dan juga kepada orang asing yang dianggap berbuat kesalahan di daerah kekuasaan Romawi. Mereka ini harus disalib. Salib ini adalah lambang dari hukuman yang sangat brutal. Karena pada saat seseorang itu disalib, biasanya butuh 4 jam sampai 3 hari orangnya baru mati. Tapi itu tergantung terus di kayu salib. Pada saat seseorang dihukum salib, dia harus pikul itu salibnya sendiri. Gak boleh dibantu orang lain. Kecuali memang yang pikul sudah gak sanggup lagi. Dan pada saat orang yang mau disalib itu memikul salibnya, masih ada lagi siksaan lain. Dia harus dicambuk, dihina, dicaci, diludahin. Bahkan yang lebih fatal lagi, biasanya yang disalib itu selalu dilukai. Bahkan ada yang sampai bagian tubuhnya itu dipotong. Karena memang dianggap itu adalah hukuman yang setimpal bagi orang yang layak disalib. Lalu apa yang menjadi tuduhan yang diberikan kepada Yesus sehingga Yesus itu kemudian harus dihukum salib? Apa yang membuat Yesus itu disamakan dengan penyamun-penyamun yang disalib di kiri dan di kanannya, sehingga ia layak untuk disalib bersama dengan penjahat-penjahat murahan itu? Kalau dalam hukum Romawi, Tuhan Yesus ini dituduh memberontak dan membuat kekacauan di masyarakat. Jadi dalam Imperium Romawi, Tuhan Yesus itu dituduh, disangkakan pasal itu memberontak dengan membuat kekacauan di masyarakat. Kekacauan apa yang dibuat Tuhan Yesus? Kok sampai dia harus dihukum? Bapak Ibu ingat ketika suatu kali Tuhan Yesus itu datang ke bait Allah. Di bait Allah itu ada banyak orang yang berjualan. Lalu Tuhan Yesus menjungkir balikkan itu semua meja-meja orang yang jualan di sana. Nah, pertanyaannya, penguasa pasarnya siapa? Orang Romawi. Kalau di sini penguasa pasarnya siapa? Orang Probolinggo, bukan? Di sana itu penguasa pasarnya itu orang Romawi. Tapi Tuhan Yesus menjungkir balikkan meja itu, maka dia dianggap sebagai orang yang membuat kekacauan di sana.
Kalau dalam hukum Yahudi, Yesus ini disangkakan pasal dia sudah menghujat Allah. Dia dituduh sebagai nabi palsu. Jadi Yesus ini dituduh sebagai nabi palsu, yang mana dia mengaku-ngaku sebagai nabi, maka kemudian orang Yahudi mengatakan dia sudah menghujat Allah, dia sudah menghujat Allah. Kalau istilahnya sekarang, Yesus itu dikenakan pasal penistaan agama, harus disalib. Tapi bagi orang Kristen, kematian Yesus di kayu salib adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Amin. Kematian Yesus di kayu salib itu adalah untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini, kita yang harusnya mati atas dosa-dosa kita, tapi kita dilayakkan. Itulah sebabnya kita lihat dari sejarah ini, mengapa salib itu adalah merupakan sebuah kehinaan. Mengapa salib itu adalah sebuah kenistaan. Mengapa salib itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Dan satu hal yang harus diingat adalah bahwa pada saat seseorang disalib, dia berarti mempermalukan seluruh keluarganya. Tidak ada yang istimewa dari salib bagi orang dunia. Tetapi bagi kita orang percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib ini adalah jalan di mana kita untuk memperoleh kemuliaan. Dengan salib kita akan memperoleh mahkota. Amin, Bapak Ibu. Dan mahkota itu adalah mahkota kemuliaan. Mahkota yang diberikan Allah kepada kita. Mahkota yang adalah akan membuat kita menjadi berbeda dengan orang-orang lain. Kalau begitu,